Tes. Oke, selamat pagi kawan-kawan semua. Silakan senyamannya ambil posisi yang paling nyaman. Kita mulai ramah tamah kita. Mungkin enaknya di depan sini ya, Danang, biar pada lihat. Iya, kalau boleh teman-teman ngumpul di sini dong, biar kita bisa saling berkenalan gitu. Jadi gue ikut ngomong. Terhalang pohon soalnya Danang nih. Jadinya nggak kelihatan. Oke. Ini disclaimer ya teman-teman, kami ini bukan master seremoni ya. Saya penugasan dadakan. Iya. Jadi Lagi kalau makan tahu disamperin. Temenin kalau udah ada Danang, yang katanya suruh kurang-kurang MC. pas, tolong dimaklumi aja. Jadi kita mau berkenalan dulu, ya Mas Ari ya. Ya, berkenalan dulu. Oke teman-teman, perkenalkan saya Nanang Farid Sam. Sehari-hari tinggal di Depok, jadi nggak jauh-jauh lah Akamsi ya. Akamsi dapat tugas nih, tugas dadakan dari Ketua Umum ya. Alhamdulillah 3 hari Kongres sudah menghasilkan struktur yang katanya aklamasi ya. Aklamasi, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh pemilu 2024 ya. Barusan diganti peraturannya 3 periode bablas. Pertama kita ucapkan selamat ya kepada SIEJ yang sudah sukses menyelenggarakan Kongres ya selama 3 hari belakangan. Nanti kita akan sama-sama Mbak Saria mendengarkan sambutan dari ketua terpilih. Mbak Sari, kira-kira hari ini kita mau ngapain nih? Mungkin kita kenalan dulu sebentar saja sedikit. Sebenarnya udah ada daftar namanya sih, mungkin nanti kita bacakan saja, kemudian tunjuk tangan kali ya, biar pada kenal. Ini Mas ini Mbak ini gitu kira-kira ya Mas Joni ya? Ya, Stari ini siapa? Saya belum memperkenalkan diri, kamu nih. Maaf, malu. Nama saya Sari, saya dari IDCOM. Ini ditembak langsung, tadi lagi makan tahu, tiba-tiba bilang temenin aja udah Nanang, katanya nggak baik kalau MC atau moderator pria sendirian katanya ya. Harus imbang sekarang balance gender ya Kak. Jadi ya ini sebenarnya tamu juga, tapi IDCOM memang membantu teman-teman SIEJ kemarin dalam ya sedikit-sedikit lah mendorong dari belakang, membantu kanan kiri supaya penyelenggaraan acara ini pecah telur ya, akhirnya alhamdulillah bisa berhasil. Mungkin tepuk tangan dulu untuk SIEJ, luar biasa ini tahun pertama, mudah-mudahan nanti bisa betul dilakukan setiap tahun ya dan Nanang ya. Annual event makin besar, makin hebat, dan selamat sekali lagi untuk Mas Joni Aswira dan Mbak Fira Abdurrahman, betul ya nama belakangnya ya. Tepuk tangan untuk Ketua Umum dan Sekjen kita yang baru. Selamat, sehat-sehat ya kakak. Boleh berdiri di depan, Ketua sama Sekjen. Berdiri di depan dong. Bukan, nemanin kita berdiri sini. Silakan duduk sini Ya, biar bersiap biar nanti kalau memberikan. manggilnya enak. Ya, kita mau say hi dulu barangkali dan Nanang dengan mereka-mereka yang datang. Oke, kita sambut yang tamu dari luar dulu barangkali ya. Silakan. Baik, ini hebat sekali nih, hari Minggu pagi banyak mitra SIEJ yang juga berhasil berkumpul di pagi hari ini yang luar biasa cerah dan bahagia ini. Menyempatkan waktu untuk hadir di Wisma Hijau di Depok. Ada Mas Indar dari US Embassy. Mas Indar barangkali ada yang belum kenal juga teman-teman dari daerah. Iya, ini Mas Indar dari US Embassy. Terima kasih Mas sudah hadir. Terima kasih menyempatkan diri, meluangkan waktu nih ya, hari keluarga biasanya. Mbak Ajeng dari Maverick. Mbak Ajeng. Hai Mbak Ajeng. Kemudian ada Mbak Gita dari LTKL, the one and only. Kemudian ada Mbak Leoni dari Rainforest dan dari HII juga. Mbak Leoni ini topinya lumayan banyak, eksis di mana-mana. Ada Mbak Ade dari LBH Pers. Oh sorry, Mas Ade. Wah maaf. Enggak dikasih petunjuk nih, harusnya pria wanita. Kalau Mas Ubay, Mas kan? Mas Ubay dari... Oh udah pamit. Oke, sebentar, HP saya mati. Saya buka dulu lagi kuncinya. Mas Ubay dari Humas KLHK, tapi tadi sudah kembali. Mas Surya Agan dari KLHK juga. Oh bareng, wah kenapa belum opening sudah pulang. Mbak Ari Utami dari Cerah. Yeay, Mbak Ari Utami dan Mbak Nuni juga dari Cerah.
Oh bukan Mbak, Ari Utami. Salah sebut. Mbak Nuni, Mbak Nuni jangan ngumpet dong di belakang pohon dari Cerah juga. Dan ada Mas Aditya Heru. Mas Adit, CNN Indonesia Academy. Kok kamu hitungannya ini sih tamu, nggak boleh dong nih, nggak adil. Oh iya benar-benar, nanti nge-MC loh kayak saya loh. Oke, mungkin Mas udah Nanang ini bacakan teman-teman peserta barangkali ya. Mas Ari aja saya nggak kebaca makanya. Kalau saya nanti main tunjuk aja gitu ya. Faktor umur. Mungkin gini, kita rubah polanya. Ya. Lebih baik memperkenalkan diri sendiri gitu ya. Ya boleh. Ya mulai dari yang berdiri dulu. Yang kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewan, saya koordinator Simpul Sumut. Jadi kalau ke Medan jangan lupa mampir ya. Mampir ke rumah boleh. Mampir ke stasiun. Enak katanya. Udah, itu. Makasih. Baik. Jadi Dewan ini ternyata temannya teman gitu ya. Jadi kita ketemu di sini banyak yang akhirnya kita reuni gitu ya. Makanya lebih enak kita memperkenalkan diri sendiri gitu ya. Silakan Mbak. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Kenalkan saya Evi dari LTKL. Jadi nemenin Mbak Gita di sini. Oke, nanti mungkin tadi sudah sempat ngobrol ya dengan teman-teman semua, kayak ada beberapa agenda yang mungkin bisa dilanjutin bersama gitu ya sebagai kemitraan semua nih nanti ke depannya. Makasih. Lanjut. Oh, udah. Jadi Udah, kalau bahasa sayap saya sini, jangan Dan mungkin, wajib. Silakan Mas. Baik, makasih. Aku Yosua Asrul dari Simpul JJ Sulawesi Tenggara atau di Kendari. Kalau ada kawan-kawan yang mampir ke Kendari, bisa kontak-kontak. Terima kasih. Beliau ini salah satu pengampu ya desa wisata di Kendari. Nanti kalau ada yang mau jalan-jalan nih sama beliau nih. Ini jangan ikut ketawa, nih, harus perkenalkan diri juga. Ini Akamsi juga nih. Oke teman-teman, selamat pagi semua. Perkenalkan nama saya Jackson. Saya anggota SYJ Basari. Ya, Bang. Akhirnya kita ketemu. Ya. Ya, terima kasih. Siapa? Baru terpilih. Mana? Bang Jackson Oh baru terpilih. iya. Makanya saya bilang ini sebenarnya tuan rumah, tapi datangnya baru tadi pagi. Ketiduran dia. Silakan Bang. Halo, saya Eko dari Simpul Jawa Timur. Saya berbasis di Malang. Yeay. Dekat dengan MCW. Nawarin mampir juga dong Mas, semua nawarin mampir. Udah sering ketemu. Oh, Jawa Timur ini kantong pemenangan ini ya. Harus kita jaga ini ya, jangan sampai hilang. Cuma. Ini teman barusan nih. Ternyata kita itu satu klan. satu klan. Ya, satu klan. Saya orang Dayak. Oke. Beliau juga orang Dayak. Silakan. Wong Suki. Klan. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Nama saya Maturidi, biasa dipanggil Didi dari Kalimantan Tengah, Simpul Kalimantan Tengah, SIJ Kalimantan Tengah. Senang sekali bisa ketemu dengan kawan-kawan semua, terutama Pak Nanang yang dulunya sering ke Kalimantan Tengah katanya untuk nangkapin orangnya. Wah. Itu rahasia, Pak. Silakan, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Ibrahim Arsyad, Simpul Sumatera Selatan di Palembang. Mau mampir juga boleh, tapi kalau mau ke Medan dulu, kan sebaiknya mampir Palembang dulu ya, Pak Dewan. Terima kasih. Oke, tapi presidennya jangan Firly ya. Fikih lingkungan loh, ada lagi. Terima kasih, selamat pagi. Saya Arif Nugroho dari Simpul Kalimantan Barat, basisnya di Pontianak. Mumpung nanti mudah-mudahan jadi ya IKN di Kalimantan, silakan mampir karena Kalbar akan jadi Bogornya, mudah-mudahan. Ya. Terima kasih. Ini mudah-mudahan bukan suara SYJ ya. Saya mikir SYJ itu nolak IKN. Oke, Mbak. Perkenalkan di sini, Mbak. Oh gitu. Biar masuk kamera. Kita mudahkan kerja kamera. Halo, selamat siang semua. Saya Ajeng dari Maverick Indonesia.
Saya juga lahir besar di Kalimantan Timur. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang butuh informasi di sana, saya juga bisa bantu sedikit. Terima kasih. Terima kasih Mbak Aja. Ayo, Mas Irfan. Wah ini biang di balik acara. Perkenalkan saya Irfan, Irfan aja. Ya, karena nggak ada nama belakang lainnya. Saya sehari-hari di CNN, terus bantu Joni di SCEJ, itu aja. Rumah deket di belakang, tinggal koprol. Ya, akamsi banget malah. Warlock? Akamsi otentik ya. Rumah di belakang, jadi masih bisa jalan kaki atau naik motor, sepeda juga bisa. Terima kasih. Terima kasih Mas Irfan. Tadi saya manggilnya Beli, ternyata Mas. Silakan Pak. Terima kasih, selamat pagi semua. Saya dari Bali, Simpul Bali. Tapi aslinya saya orang Jogja, jadi saya Bali palsu. Kalau ke Bali silakan mampir di Denpasar. Saya juga ada warung kopi, maaf promo. Jadi silakan mampir tempat kumpul-kumpul teman wartawan dan aktivis. Terima kasih. Nanti saya Sherlock ya. Sebutkan nama lagi Mas. Tadi mungkin ada yang belum kenal nama. Namanya jauh. saya Rofiki Hasan. Mas Rofiki ya. Nama warung kopinya? Kubu Kopi. Oh, oke. Kubu itu kalau bahasa Bali gubuk ya. Oh, jadi memang siap. Gubuk, di gubuk. Makasih. Mantap. Nah ini kan ajakan mampirnya jelas ya teman-teman ya. Warung kopi. Oke. Jadi Mbak Sari ya kita sampaikan ya, boleh promosi sepuas-puasnya gitu ya. Karena kita ramah tamah. Silakan Mas. Mumpung gratis. Baik, selamat pagi semuanya. Saya Immanuel, Simpul NTT, Kupang NTT. Terima kasih. Mantap. Dari Kupang ya, Mas ya. Ya ini blok belakang nih. Maju ke depan biar kelihatan kamera. Nih, promosi lokasi wisata lagi Mas. Silakan. Ya, terima kasih. Nama saya Junedi, tapi biasa dipanggil Dedi Jun gitu ya. Kalau nama di media sosial seperti itu. Saya Simpul Sorong, Papua Barat Daya. Jadi kalau banyak orang yang pergi ke Raja Ampat merasa mahal gitu ya, saya bisa bantu cari solusi. Tolong nanti kalau mau catat nomor teleponnya melalui saya ya. Nanti biar bagi dua nih. Silakan Kak. Ya baik, terima kasih. Selamat pagi. Saya nggak mau kalah sama yang lainnya ya. Saya Noni, saya juga mau promosi sama teman-teman. Meskipun di momentum ini tuh sebenarnya kami di Simpul juga baru ketemu begitu ya. Jadi momen reuni yang luar biasa, termasuk juga reuni dengan klan saya waktu saya di Kawah Lenteng Agung itu kan gitu ya. Nah, saya akan promosi, saya ingin ngajak teman-teman dan mungkin ya ini ya stakeholder kita untuk jalan-jalan menyaksikan kampung-kampung yang tenggelam di tempat saya berada di Jawa Tengah. Ya, kita tahu tempat Jawa Tengah banyak sekali masalah lingkungan, jadi saya mengundang untuk sering kali datang ke tempat saya. Terima kasih. Tapi ini bukan perwakilan GP Mania kan? Silakan Mbak. Oke, perkenalkan nama saya Eni Musliha, saya Simpul dari Lampung. Kalau mau lihat badak boleh menghubungi saya. Satu lagi saya juga mau promo nih, kalau yang lain pada promo ya. Kebetulan saya juga punya kedai nih. Jadi kalau pada ke Lampung jangan lupa mampir ke bakul baksonya Mbak Mus ya. Oke, bakul bakso Mbak Mus. Iya, terima kasih. Harusnya sekarang tuh edarin voucher. Biar nggak lupa. Jadi Pak Ketum, berarti nanti kita untuk cari donasi udah nggak susah gitu ya. Kita doakan semua usahanya sukses, amin. Silakan. Hah? Kalau duduk sini harus perkenalkan diri, nanti jangan-jangan penyelundup atau Gak berani dia. Mahasiswa. Kesini cuma Selamat siang semua, izin memperkenalkan diri. Saya Mutia, anak dari Bunda Eni Musliha. Saya mahasiswa. ya artinya kan sesuai undangan John ya. Ada mahasiswa perwakilan, jangan sampai nggak bagus ada. bagus. Perwakilan kelompok muda. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Sepsa dari Jakarta, bantu-bantu SIEJ aja.
Karena tadi semua pada promosi, saya bingung mau promosi apa. Jadi biar kita nanti ada pertemuan selanjutnya, promosinya di pertemuan selanjutnya aja. Terima kasih. Selamat pagi semua. Perkenalkan saya Vinda Mokhtar. Marganya marga Sulawesi Selatan. Memang ayah Bugis ya, tapi saya dari Simpul Sulawesi Utara. Geser dikit. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menjelang siang. Saya Suryani dari Kota Makassar, Simpul Sulawesi Selatan. Kalau saya mau promosi banyak tuh ya di Sulawesi Selatan, terutama kulinernya. Dan satu lagi di Makassar itu pusatnya Center Point of Indonesia. Nah, kalau ditarik garis lurus, kalau kertas kita lipat lalu dilipat 4 gitu, itu pas-pas itu nolnya di situ Indonesia. Tapi dan sudah ada dibangun Wisma Negara, katanya buat persiapan negara, tapi ternyata IKN-nya ke Kalbar ya. Kaltim. Iya. Jadi ya nggak apa-apa lah pindah di Kaltim. Kita wait and see aja. Lucu banget. Kita udah siapin semua negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Anggun dari Simpul Riau, basisnya di Pekanbaru. Udah itu aja sih, nggak ada yang dipromoin. Yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Ada satu lagi, Ada yang ketinggalan? sahabat saya, Mas Lexi ini sahabat lama saya nih. Iya. Ini yang membuat acara kita sukses itu beliau. Nah, silakan Mas Lexi. Balik kamera. Ya, selamat siang teman-teman semua. Saya Lexi Rambadeta. Saya lahir di Jogja, sekarang menjadi orang Jakarta. Saya membuat video-video yang menurut saya itu merupakan sejarah bagi bangsa Indonesia. Dan acara KNJLH Plus ini bagi saya juga sejarah. Dan kebetulan saya mempunyai perpustakaan audiovisual yang secara teknologi rekaman itu bisa tahan ratusan tahun. Jadi kalau di sini ada yang merekam pakai handphone, biasanya setelah 20 tahun, 30 tahun rekamannya udah hilang. Tapi rekaman yang saya rekam itu bertahan ratusan tahun. Jadi nanti cicitnya Mas Nanang atau Mbak Ari kalau mau nonton bisa nanti. Terima kasih. Wow, luar biasa. Nanti teman-teman bisa cek di YouTube Jakarta Nikus ya. Ada lagi yang belum perkenan di belakang, Mas Dede? Ah ini. Jahat banget orang Ini tua. senior. Orang tua. Oke deh. Terima kasih. Selamat pagi. Nama saya Dedek Hendry, biasa dipanggil Dedek Gemes. Nah, gak Oke. Oke. Saya dari Bengkulu. Selain berkegiatan dengan SIEJ, saya juga banyak berkegiatan dengan kelompok perempuan yang memperjuangkan hak kelola dan pemanfaatan hutan di kawasan hutan konservasi dan hutan lindung. Bila pengen ketemu dengan kelompok perempuan yang sudah berhasil mendapatkan akses legal, boleh kontak-kontak saya. Terima kasih. Mantap. Ya, yang tadinya Benar-benar Prambah kalau gemesin nggak salah ya. Prambah Hutan. Jadi nanti apa yang sudah teman-teman perkenalkan itu nanti bisa kita saling sharing, apa yang mungkin dibuat di daerah masing-masing itu bisa saling tular ya. Saling tular dan saya kira ini sangat positif. Ya gimana Mas Ari? Perkenalan sudah? Ada lagi yang belum kira-kira? Oh iya ini. Mas, kamu tuh dia tadi yang merintahin saya maju iya, ini. ini sebenarnya sutradara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Alwan, saya di sini itu sebagai rombongan liar, bukan anggota SIEJ juga. Ditodong oleh ketua membantu terselenggaranya acara ini 3 minggu lalu gitu kan. Ya, seperti itu sih. Langsung ditodong saya juga. Belum dapat honor juga. Nanti urusan honor belakangan ya. Jadi teman-teman, mungkin untuk konferensi berikutnya yang punya usaha udah bisa bikin booth nanti di konferensi berikutnya.
Selanjutnya apa Mas Ari? Mungkin kita dengarkan Mas Joni dan Mbak Vira barangkali ya memberikan sepatah dua patah kata sebelum kita juga mungkin tanya sedikit sama mitra, partner, tamu-tamu, sahabat-sahabat yang datang barangkali ya sebelum makan siang tidak lama lagi. Silakan Mas Joni, mungkin tidak berpanjang waktu, kita langsung saja ke Mas Joni, silakan. Ya, terima kasih Mbak Sari Uda Nanang yang sudah membantu memandu dan memang kami sebenarnya sengaja minta bantuan Uda Nanang sama Mbak Sari karena kami udah lelah sebenarnya 3 hari ini memandu menjadi moderator. Tapi kami pengen suasana hari ini kita bisa cair, kita bisa rajut kebersamaan dan saling mengenal. Dan semalam saya tadinya berpikir Sabtu dini hari itu setelah demisioner saya sudah bisa agak lega gitu. Saya ternyata persisnya jam 9 akhirnya ya banyak amanah dari teman-teman dan aspirasi dari teman-teman daerah. Ya akhirnya saya harus mendedikasikan lagi waktu, mewakafkan lagi waktu untuk 3 tahun ke depan. Dan untungnya Kak Vira mau mendampingi. Oke, sebenarnya mungkin bagi kami ini adalah momentum penting ya, dan ini adalah yang pertama juga kami menggelar konferensi nasional jurnalis lingkungan hidup dan kami barengin dengan rapat umum anggota atau kongres. Lalu kami berpikir kenapa kami harus berkumpul? Sepertinya kita perlu merefleksikan kembali gitu ya peran-peran peranan jurnalisme lingkungan kita di berbagai daerah. Kita coba untuk konsolidasi dan kita melihat tahun ini, tahun depan dan mungkin seterusnya ini adalah agenda kita tahun-tahun krusial, apalagi masuk momen tahun politik. Kita tentu jangan sampai momentum politik ini, narasi-narasi iklim, narasi lingkungan hidup dan kemanusiaan, HAM dan lain-lain itu menjadi terabaikan. Saya izin menyapa selamat datang Bung Sasmito, sahabat saya dari AJI, Aliansi Jurnalis Independen. Monggo bergabung Bung Sasmito. Ya, mohon izin saya lanjutkan, Bung Sas. Jadi kami berpikir tahun politik kita tahu ini penting yang perlu dikawal oleh media dan jurnalis dan jangan sampai narasi-narasi ini tidak muncul gitu. Kita tahu bahwa pembiayaan politik dieksploitasi dan diraup dari hasil eksploitasi sumber daya alam. Mereka menjual jargon-jargon semu gitu ya tentang lingkungan dan segala macamnya. Kalau gitu ayo kita cek, kita buktikan dan kita kawal. Dan yang paling penting lagi adalah bagaimana kita bisa mendorong sebuah perspektif lingkungan yang utuh. Kalaupun kita belum mampu untuk mendorong itu ke redaksi kita, redaksi media, paling tidak pada diri kita sendiri sebagai jurnalis untuk tetap teguh berada di pihak yang kurang tersuarakan, terus di pihak yang sering menjadi korban peminggiran dan kelompok minoritas. Kami tidak anti ekonomi sebenarnya Mbak Sari, kita dukung pembangunan ekonomi untuk pertumbuhan ekonomi, investasi gitu, tapi kita mendukung ekonomi yang ramah dengan lingkungan, yang ramah dengan tidak memicu konflik sosial dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Saya kira itu dah, dan terima kasih sekali lagi
para mitra kami selama ini ada Mbak Gita, Mbak Nuni, Mbak Ari, Mas Indar, terima kasih, Bung Ade, Bung Sasmito, ada Mbak Ajeng, siapa lagi tadi? Ya terutama IDCOM yang partner kita selama ini. Apakah ada yang belum tersebut ya? Ya, semoga kita bisa untuk terus berkolaborasi ke depannya. Saya kira itu. Dan saya juga ingin sampaikan sebenarnya anggota kami yang hadir itu ada sekitar 20 simpul, dengan pengurus juga ada dari daerah juga sekitar 40, tapi sebagian dari mereka sudah ada yang harus pulang tadi pagi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke Mbak Fira mungkin? Mbak Fira mau memberikan sedikit? Perlu, itu bukan kata sambutan ketua, tapi semuanya harus bicara. Terima kasih. Saya ingin sedikit buka dapur tentang saya dan Joni ini. Di belakang perjodohan saya dan Joni ini ada Mbak Sari. Nggak nyangka juga kan ya gitu ya. Mbak Sari, saya dan Mbak Sari, Bung John dengan Mbak Sari, dan ternyata Mbak Sari ada di tengah-tengahnya. Itu luar biasa. Penghalang itu namanya kalau di tengah-tengah. Orang ketiga ya? Orang ketiga. Ya, oke. Kambing ini. Tepuk tangan untuk Mbak Sari kalau gitu buat IDCOM. Buat Mbak Fira dong. Nah, dan sekarang juga Mbak Sari sukses menjodohkan antara kawan-kawan mitra, partner, para tamu yang terhormat sekalian dengan kawan-kawan anggota SIEJ yang berasal dari Sabang sampai Aceh. Oh bukan, Sabang sampai Merauke. Template dari ketua kalau itu jok internal, salah. Gitu. Jadi ini adalah pertemuan yang sangat luar biasa. Semoga kedepannya tetap berkolaborasi. Yang pasti minta dukungan dan doa restu dari kawan-kawan semua, dari anggota, dari mitra, dari para tamu sekalian. Semoga SIEJ ke depan itu ibaratnya ini adalah tinggal landas to the moon gitu ya. Bahwa ini adalah momen sprint ke depan bahwa SIEJ akan maju terus. Ketika saya di Pinang sama Joni, gue pengen SIEJ tuh eksis bahkan sampai internasional. Gue bilang kalau kayak gitu jangan gue John, Cinta Laura aja lo jadiin sekjen gitu ya. Gitu ya, karena gue juga akamsi kan gitu ya. Gitu. Tapi apapun itu yang penting kita kolaborasi, SIEJ lebih baik, begitu banyak isu-isu lingkungan yang menanti di tahun 2024 bahkan sampai 2030, tahun karbon apa segala macamnya. Jadi this is the hard work, this is a great job, this is about the future, not only about the past but also about the forecast gitu ya. Jadi let's go together. Thank you so much, terima kasih. Dan saya ingin memperkenalkan spesial, kalau di pergerakan ada, di Bungsas ada Social Justice Warrior, SIEJ juga ada mas, Environmental Woman Journalist Warrior. Ya ini dia orang-orangnya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa abis ini Dan Anang? Ini kita kan keren. Baru kedatangan Mas Sas. Mas Sas. Tadi teman-teman udah memperkenalkan diri. Beliau sahabat saya udah lama. Mulai dari sebelum jadi ketua AJI sampai jadi ketua AJI. Saya berpikir gini, SIEJ ini akan menjadi tandem yang luar biasa nanti ketika Republik ini membutuhkan jasa-jasa ya, bukan hanya warrior di bidang jurnalistik, tapi benar-benar aktivis lingkungan gitu. Nah jadi AJI hadir bukan sebagai mitra, tapi sebagai teman seperjuangan. Gimana Mas Sas berikan sambutan lah untuk ketua baru terpilih dan Bu Sekjen kita. Ya, terima kasih udah. Selamat pagi kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama saya mengucapkan selamat ya kepada teman-teman SIEJ yang sudah berhasil menggelar kongres, dan selamat juga kepada Bung Joni, Kak Fira, ini kawan semuanya. Ya, kenapa AJI hadir ya, karena kalau kita lihat salah satu problem di negara ini ya soal lingkungan ya, apalagi menjelang pemilu itu biasanya deal-deal politik ya barternya ya soal izin-izin tambang dan sebagainya gitu ya Kak. Nah itu kenapa SIEJ
saya pikir penting ya bersama-sama dengan Aji untuk mengawal praktik-praktik kotor yang memang sudah lazim dan mungkin hanya sebagian kecil yang terungkap ke publik gitu ya. Sebagian lainnya ya belum terungkap gitu. Jadi saya pikir 2023 ini momentum yang bisa kita bergerak bersama ya. Kalau kolaborasi katanya udah nggak apa ya. Kolaborasi itu kata-kata yang sering digunakan oleh pemerintah. Jadi ke depan kita mungkin bisa bergerak bersama gitu ya untuk mengawal pemilu 2024 dan kaitannya dengan lingkungan terutama menjelang Jokowi lengser ya, karena kita tahu menjelang Jokowi lengser ini proyek strategis nasional akan digempur habis-habisan. Jadi potensi pelanggaran HAM, potensi perusakan lingkungan itu akan sangat mungkin terjadi menjelang Jokowi lengser gitu ya. Nah yang kedua, saya sebenarnya berharap ini ya kalau kita lihat di Dewan Pers itu sekarang komposisinya tidak ideal. Jadi Dewan Pers itu ada 11 konstituen sekarang, 7 perusahaan media, 4-nya organisasi jurnalis gitu ya. Jadi nggak imbang gitu. Dan sekarang itu kebanyakan perusahaan media daripada jurnalis ya. Harusnya kan jurnalis yang lebih banyak dan perusahaan medianya lebih sedikit gitu. Tapi polanya sekarang kebalik, baik di masyarakat maupun di Dewan Pers. Jadi kita sangat berharap sekali sebenarnya organisasi-organisasi jurnalis bisa menjadi konstituen di Dewan Pers gitu ya. Salah satunya SIJ saya pikir yang memiliki simpul-simpul di berbagai daerah gitu ya. Nah Aji nanti akan sangat senang sekali kalau misalkan nanti SIJ bisa bergabung di Dewan Pers. Jadi komposisinya minimal ada 5 dengan 7 lah, 7 perusahaan media. Jadi 5 organisasi jurnalis dan 7 asosiasi perusahaan media. Jadi itu aja mungkin udah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa bergerak bersama terus gitu ya mengawal lingkungan yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih, Bung Sas. Ada lagi? Udah Saya melihat di kejauhan ada Pemret Interest, Aidil. Sedang nulis absen. Absen belakang ntar. Absen tuh pas ngambil honor ntar. Ambil goodie bag. Langsung disuruh ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi kawan-kawan masyarakat sipil yang hadir. Perkenalkan saya murid kesayangannya Bang Nanang. Terhormat rasanya bisa hadir berdiri di sini dan langsung dipanggil. Nggak tahu apa-apa tiba-tiba dipanggil gitu. Terhormat rasanya bisa berada di sini di antara para tokoh-tokoh semua, panutan-panutan semua. Saya Aidil, jurnalis yang berdomisili di Padang. Anggotanya Mas Asmito juga. Anggota Joni juga. Anggotanya Bang Nanang juga. Anggotanya Ferry ada. Ferry Amsari juga. Secara Simabura mungkin kawan-kawan semua pasti kenal. Ketua LBH Pers, Direktur LBH Pers. Ade ya, Ade Wahyudin. Apa ya? Jangan lupa jangan lupa di subscribe, bunyikan lonceng apa gitu ya. Gitu. Mungkin sedikit saja kita berharap sebagai jurnalis semua kalangan masyarakat sipil tetap bersama, saling bersatu, saling bersinergi untuk melawan oligarki, ketidakadilan yang ada di masyarakat, terus memperjuangkan lingkungan, terus memperjuangkan hak-hak masyarakat yang terampas. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dil. Teman-teman, kita tentu
Nah iya, ini panitia di balik Nanti layar habis ini yang udah kita begadang. suruh maju ke depan semuanya. Jumpalitan. Ya. Karena kita ini ramah tamah dulu John ya. Ya. Kita sesuai order aja dulu. Nanti itu SK tambahan. Jadi teman-teman sekalian, waktu yang singkat ini seperti yang disampaikan Mas Has tadi, kolaborasi, sinergi itu adalah kata-kata yang paling mungkin kita lakukan. Walaupun misalnya kalau tadi Joni agak ada nada-nada pesimis ya, berat melawan oligark, tapi saya kira kita tidak lagi bicara kuantitas, tapi bagaimana perjuangan kita bersama ini secara kolaboratif, kalau kita bersama satu pasti kita kuat. Itu maksud saya. Ya. Saya ingin contoh aja, kolaborasi dengan Aji ini kami nih di luar konteks masyarakat sipil itu udah begitu banyak, hampir semua isu kita jabani. Tapi ternyata masalah itu selalu timbul gitu. Nah, saya perlu kasih background sedikit, Mbak Sari nanti bisa nambahin. 3-4 bulan yang lalu saya diskusi sama Joni sebelum kongres ini terjadi, saya usul gini, John bisa nggak kongres itu selain berbicara tentang suksesi kepemimpinan internal SIEJ, bisa nggak ini dikawinkan dengan masyarakat sipil? Nah sehingga saya nggak tahu 3 hari belakangnya yang terjadi apa, tapi paling tidak saya ingin menggambarkan gini. Aliansi-aliansi masyarakat sipil termasuk jurnalis itu adalah corong yang paling di muka. Frontliner dari perjuangan masyarakat sipil gitu. Saya ingin menggambarkan bahwa 2019 ketika Undang-Undang KPK direvisi sebenarnya potensi kehancuran KPK seperti yang digambarkan oleh jurnalis pada waktu itu akan mengarah kepada kehancuran lingkungan yang lebih besar. Nah, karena sebenarnya kunci dari pelemahan Undang-Undang KPK pada waktu itu adalah masalah sumber daya alam. Hari ini di prolegnas itu akan dibentuk Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Alam. Sedang diproses di legislasi. Nah, jadi penting sekali rasanya pertemuan hari ini untuk kita mulai kalau dalam sebuah niat baik. Nah, ini adalah kolaborasi yang sangat urgent ya untuk mengawal bangsa ini 5 tahun ke depan paling tidak. Nah, jadi kalau tidak bisa men-stop paling tidak menahan laju biar tidak terlalu kencang gitu. Jadi saya kira teman-teman ya, kita butuh masukan atau testimoni di luar ya yang sudah dikongreskan ya John ya. Sehingga ini nanti bisa kerekam ya Mas Lexi ya 100-200 tahun dan ini akan menjadi saksi sejarah kita. Silakan Mas Tari dimulai dari mana? Ya mungkin sebelum ke teman-teman mitra mau menyambut Mas Imam ya, Mas dari IUPOP. Tepuk tangan untuk Mas Imam, kalau mau sepatah 2 patah kata. Saya dan Mbak Uli juga alumni IUPOP Mas, periode yang sebelumnya. Ini IUPOP yang baru sama Mas Karim ya? Iya. Silakan. Halo. Terima kasih Bang Joni sebelumnya udah melibatkan kami dari UPOP. Mungkin Mbak Uli juga udah ini udah familiar. Kemarin sempat mau ada agenda dengan Mbak Uli, cuma ternyata agendanya dibatalkan. Jadi mungkin kalau ada yang bertanya-tanya UPOP ini apa? UPOP ini sebenarnya adalah sebuah kepanjangan tangan dari delegasi Uni Eropa di Indonesia yang bekerja untuk lebih mengkomunikasikan kebijakannya kepada publik ya Mbak ya. Mungkin silakan dikoreksi ya kalau saya salah juga. Udah benar. Seperti itu, dan memang ada beberapa isu-isu lingkungan yang coba untuk dikomunikasikan oleh delegasi Uni Eropa yang ada di sini di Indonesia. Oleh karenanya, karena kita paham betul nih teman-teman jurnalis itu punya peran yang sangat strategis, dan juga kita paham bagaimana SIEJ ini sebagaimana yang Bang Joni sempat sebut ya, berpihak pada alam, berpihak pada lingkungan, sehingga itu yang kita coba untuk coba jajaki untuk bisa kolaborasikan bersama, mungkin kerjasamakan nantinya biar kita bisa sama-sama memberikan pesan-pesan yang memperjuangkan apa istilahnya ya, memperjuangkan isu-isu lingkungan hidup dan iklim mungkin seperti itu ya. Climate actions juga ya. Iya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Mas. Ya memang betul tadi Mas Hasim itu juga bilang kepengurusan ini penting banget karena akan melewati perpindahan ke IKN. Ada presidensi Indonesia di ASEAN, betul ya Mas? Jadi emang semangat kakak. Semangat, kami bantu terus, kami dukung terus. Oke,
tanpa berpanjang waktu lagi mau dong denger kesan pesan masukan atau mungkin teman-teman mitra udah punya kebayang bisa kita lanjutkan apa, bisa dikerjasamakan apa, baik yang dalam konteks kongres ini maupun mungkin program-program lainnya. Mau nggak, mungkin dari Mbak Gita dulu aja, urut kacang aja ya sesuai yang duduk. Udah minggir masih kena juga. Makasih Mbak Sari, saya izin berdiri ya. Salam kenal semuanya, tadi nama saya Gita Syahrani dari Sekretariat LTKL. Mungkin kalau yang baru kenal, kami nih kalau dibilang masyarakat sipil juga bukan gitu ya, mitra pembangunan juga bukan, karena sebetulnya organisasi kami itu asosiasinya pemerintah kabupaten. Jadi kalau kami tuh sekretariatnya pemerintah kabupaten sebetulnya. Nah tapi yang menarik dari yang tadi dibicarakan oleh Bang Joni dan juga Kak Fira, pertama-tama kita terima kasih banyak nih dapat kesempatan untuk kerja bareng lebih intens sama SIEJ. Karena kita melihat banyak sekali pergerakan di banyak daerah dan ketemu sama semua simpul-simpul dari banyak daerah. Karena yang tadi dibayangkan sama Bang Joni soal bukan anti pembangunan, tapi model pembangunannya seperti apa. Nah yang punya jawaban itu tuh nggak ada di Jakarta. Adanya di tempatnya teman-teman semua, di banyak simpul. Dan kita di kabupaten-kabupaten anggota banyak melihat itu. Sayangnya mungkin tidak tersampaikan gitu. Jadi harapannya kerja bersama dengan SIEJ ini buat ke depan justru membangun semangat sama membangun bukti gitu. Bahwa ternyata ini bukan imajinasi kok, ini konkret udah ada. Teman-teman yang betul-betul mengerjakan, udah ada yang sampai menang penghargaan internasional, yang betul-betul dapat investasi luar biasa, tapi yang di kota aja yang nggak tahu gitu. Nah mungkin itu titik baliknya kalau kita boleh bekerja sama lagi ke depan, bagaimana cara kita bisa mengeluarkan cerita-cerita baik itu dan pada akhirnya secara intentional kita buat itu menjadi skenario pembangunan barunya Indonesia. Jadi bukan hanya mengkritisi tapi juga menawarkan ini loh yang sekarang sudah ada dan kita bisa perkuat bersama-sama. Mungkin yang memperkuat bukan oligarki ya, tapi kita-kita gitu. Dan kalau kita-kitanya sama-sama percaya, pasti bisa lebih kuat sih. Kalau saya percaya seperti itu, anak-anak muda aja ada 190 juta gitu ya. Mudah-mudahan di situ titik baliknya. Kami ada di 3 pulau besar sebetulnya, kawan-kawan dari daerah di Sumatera, di Kalimantan, sama di Sulawesi. Mudah-mudahan bisa kolaborasi untuk ngangkat lebih banyak lagi cerita teman-teman dari daerah yang kemarin di panel udah seru banget dari Sulawesi Tengah di Sigi dapat kesempatan. Thank you teman-teman. Thank you Kak Gita, tepuk tangan untuk LTKL. Lanjut Mbak Ari, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Ari Utami dari Yayasan Indonesia Cerah. Sebenarnya kalau bicara soal SIEJ itu udah kenal lebih dari 5 tahun yang lalu ya, pas lagi aku sama Mas Hari Suryadi. Jadi kayak ini dulu saya sempat di Greenpeace, jadi kayak SIEJ itu bukan asing buat saya. Tahun ini alhamdulillah Yayasan Indonesia Cerah kerjasama dengan SIEJ dan merangkum beberapa kota sebelum G20 dan baru cuman di Jawa ya, Jawa dan Bali kemungkinan bisa kita kembangkan lagi. Dan tadi benar teman-teman bilang bukan hanya kolaborasi tapi bergerak bersama, karena beberapa tahun ini kita lihat kolaborasi jalan di tempat nih gitu kan. Dan anak-anak muda juga sebagai nanti di 2024 sebagai pemilih yang sangat berpotensi kritis, apakah nanti dia nggak milih atau memilih nantinya, itu akan ditentukan dari informasi dari teman-teman sekalian. Jadi kami harap kerjasama yang lebih baik lagi dan lebih kuat lagi ya. Bang Joni semangat. Mbak Fira selamat kenal. Nanti bisa kerjasama lagi dengan Cerah. Gitu. Makasih Mbak. Terima kasih Mbak. Lanjut ke Mas Ade. Oh ya, oke. Sudah cukup satu perwakilan saja dari Cerah. Oh baik. Terselamatkan ya, nggak usah tugas ngomong, alhamdulillah. Ya, pass ke Mas Ade. Ya, terima kasih sebenarnya atas undangan ini. Ini bagi LBH Pers merupakan momen penting juga karena ya SIEJ bukanlah hal yang baru bagi kami. Ini kita udah sering diskusi, kita udah sering kolaborasi gitu. Nah, menyinggung tadi yang disampaikan oleh Bung Sasmito gitu ya.
Saya berpikir tahun ini gitu ya, tahun yang kritis untuk barter-barter politik gitu ya, di isu-isu lingkungan hidup gitu ya. Sehingga dalam pandangan kami posisi yang paling aman saat ini secara hukum itu adalah teman-teman jurnalis gitu ya. Karena teman-teman CSO ruang lingkupnya semakin mengecil gitu ya dengan berbagai peraturan. Sedangkan jurnalis kita masih punya undang-undang pers yang secara ini mungkin lebih tinggi gitu. Sehingga saya pikir posisi teman-teman jurnalis ini posisi yang strategis. Sehingga menyusun sebuah agenda advokasi gitu ya. Dalam kerangka jurnalistiknya ini perlu dirancang yang sangat baik. Sehingga target-target pengawasan terhadap jalannya pemerintah ini tercapai gitu ya. Terus yang kedua, LBH Pers tentu akan tetap setia gitu ya, mendampingi teman-teman. Jangan sungkan untuk berdiskusi dengan kami soal hukum karena teman-teman tidak sendiri kalau misalkan ada liputan-liputan lingkungan yang sensitif gitu ya, atau perlu diverifikasi soal bukti-bukti gitu ya, atau soal pencemaran nama baik. Kami sangat terbuka itu dan kalau misalkan memang itu dibutuhkan secara intens kembali, saya pikir itu akan sangat bagus sehingga teman-teman merasa pede untuk melakukan liputan-liputan yang dahsyat gitu, dan kita di backup oleh teman-teman hukum juga gitu, dan tentu dengan teman-teman CSO lainnya. Mungkin Mantap. itu dari. Tadi Kak Vira membocorkan ada rencana membuat SOP tentang liputan, keselamatan liputan jurnalis lingkungan untuk meliput hal-hal yang sifatnya sangat kritis, sangat sensitif ya, bahkan membahayakan nyawa barangkali ya. Nah itu mungkin akan dibentuk, nanti mohon bantuannya. Sama satu lagi tadi Kak Vira membocorkan ada niat mau bikin thesaurus, bikin Webster, istilah lingkungan yang lebih baku sehingga semua menerjemahkannya dengan terminologi yang sama. Nah barangkali teman-teman mitra nanti kalau ada yang tertarik mau mensponsori, ini teman-teman butuh juga kayaknya biaya untuk menerbitkan satu Bible mengenai terminologi lingkungan yang lebih. Saya langsung ngelirik Mas Inger gitu. Udah main mata jarak jauh, siapa tahu ada yang berminat, ini adalah satu produk yang penting juga rasanya. Ya lanjut lagi, udah Nanang ke Mbak Leoni, silakan. Selamat siang. Karena makasih Mas Joni dan teman-teman SIEJ, saya sudah diundang di sini. Sebelumnya mau kenalan dulu, nama saya Leoni Rahmawati. Saya mewakili Rainforest Action Network atau biasa disebut dengan RAN. Kebetulan organisasi kami base-nya di California. Jadi di sini saya sebagai individu saja mewakili RAN untuk kerja-kerja RAN di sini. Rainforest Action Network itu lebih fokus pada kampanye pasar, jadi kami melakukan advokasi dan monitoring implementasi komitmen nol deforestasi dari perusahaan-perusahaan seperti sawit dan pulp and paper gitu. Karena kami base-nya di sana, jadi kami banyak melakukan kampanye di sana. Namun bukti-bukti itu kami kumpulkan di Indonesia. Saya senang sekali SIEJ sekarang kembali menyala ya. Saya doakan dengan kepemimpinan baru SIEJ semakin besar dan bisa bekerja sama dengan RAN. Karena kita juga kebetulan punya banyak banget data-data yang pengen kita bagikan ataupun potensi kolaborasi bersama untuk liputan ataupun kerja-kerja di lapangan. Kebanyakan selama ini kami baru melakukan kerja di daerah Loser, Aceh. Tapi kami terbuka untuk melakukan monitoring ini di Kalimantan dan Papua, seperti itu sih. Kenal SIEJ dari dulu sebetulnya, tapi zamannya Mas Haris Yuradi. Setelah itu kita nggak tahu ya Mbak. Tapi senang banget. Sekarang udah kembali bernyala, ngajak-ngajakin kita lagi, udah punya visi dan kayak udah punya program jelas. Ya. Kami sangat terbuka untuk mendukung apapun bentuknya itu. Terima kasih. Yeay, thank you Mbak Leoni. Ada Mas Ubay dari KLHK datang, tapi ya. Saya bilang kalau udah ngopi di sini wajib ngomong, saya bilang. Wajib ngomong. Nanti last but not least Mas Indar dari USAID ya juga bicara, nih mohon maaf ini, mikrofonnya berputar dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi menjelang siang. Perkenalkan saya Ubaidillah Shohi dari Biro Humas KLHK. Terima kasih telah diundang ke sini, Bang Joni selamat sudah jadi sekjen dan tentunya jajaran pengurus yang baru dari SIEJ. Kami senang bisa hadir di sini terlibat
kemarin seru juga sebenarnya, pengen menghadirkan Pak Wamen, ternyata beliau harus menghadiri rapat lain. Terus ke Dirjen PPI, ternyata beliau masih di Bali, akhirnya Dirjen PHL yang ke sini. Harapannya Biro Humas KLHK ataupun KLHK secara seluruhnya bisa bermitra dengan SIAJ tentunya. Dan memang kami juga ada PR sebenarnya dari Kepala Biro Humas kami. Beliau ingin membangun simpul-simpul antara UPT di daerah, misalnya satu provinsi dengan media di sana. Ini harapannya agar, karena beliau kewalahan Pak, kewalahan ketika misalkan wartawan dari media dari daerah ngontak beliau untuk sesuatu yang sebenarnya bisa diselesaikan oleh teman-teman di UPT gitu. Itu beliau berharap akan ada simpul-simpul itu di daerah gitu. Jadi misalkan tadi ada Bang Dewan, misalkan dengan simpul di Sumutnya gitu ya. Itu udah selesai masalah lingkungan hidup dan kehutanan di Sumut misalkan sudah selesai antara kepala balai di sana dengan media-media yang ada di sana gitu. Dan harapannya tentunya SIAJ dengan Humas KLHK ataupun dengan KLHK secara keseluruhan bisa bermitra dengan baik ke depannya. Demikian, dan juga semua mitra-mitra dari SIAJ yang di sini kita bisa bermitra dengan baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Ubay. Mas Indar, silakan, monggo. Udah Nanang di belakang. Maaf, muter ke belakang. Iya. Beliau ini dari tadi itu main belakang aja. Oh iya. Di tengah, Mas, biar terlihat kamera. Oke, selamat siang teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indar Juniardi. Saya dari Kedutaan Besar Amerika Serikat. Jadi bukan dari USAID ya. Salah Dari catatan. US Kedutaan Besar. Embassy, Ya, Kedutaan US Besar. Embassy. Kalau USAID itu uangnya berlimpah ruah. Wah. Kalau USAID, kalau kami dari Kedutaan Besar Amerika Serikat itu di bawah Departemen Luar Negerinya Amerika Serikat. Terus terang saya merasa terhormat dan juga senang bisa hadir di sini bertemu dengan teman-teman semua. Ternyata ada beberapa teman-teman yang saya kenal nih di sini. Wah, banyak. Dan juga ternyata banyak alumni IVLP juga di sini. IVLP itu US Sponsor Exchange Government, US Government Sponsor Exchange. Jadi kami mengirimkan teman-teman wartawan dari Indonesia untuk ke Amerika untuk belajar. Nah, nanti siapa tahu di kemudian hari akan banyak lagi peserta IVLP dari SIAJ. Saya harapkan begitu. Amin. Mitranya juga nggak? Apalagi? Mitranya juga. Ya. Bercanda Mas. Saya dengan SIAJ itu kenal sudah lama juga. Gitu. Semenjak dari Mas Adi juga, terus ada Adit juga. Kebetulan kami pernah bersama-sama ke Kaimana Adit dulu ya Adit ya. Mas Jun mungkin ikut juga waktu itu ke Kaimana ya? Oh enggak? Oh setelah itu ya. Pada dasarnya Kedutaan Besar Amerika Serikat itu mempunyai salah satu top priority dalam kebijakannya itu adalah tentang lingkungan hidup. Top priority-nya lingkungan hidup, dan ini ada teman-teman wartawan yang memang sangat interest terhadap lingkungan hidup. Lebih spesifik lagi, top priority list kami adalah tentang perubahan iklim. Lingkungan hidup, perubahan iklim. Itu sudah digariskan dari Washington ya. Nah, untuk itu kami dari Kedutaan Besar Amerika Serikat juga membuka pintu, silahkan untuk berkolaborasi atau bekerja sama dengan kami, silahkan terbuka. Sangat terbuka sekali. Jadi kalau misalnya ada rekan-rekan yang ingin bekerja sama dengan kami, silahkan menghubungi saya bisa, atau mau ber-email juga silahkan. Dari mitra juga kalau misalnya ada, mau dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat, silahkan terbuka, khususnya dari kami, Deplu, bukan dari USAID ya. Dari Deplu. Maaf, salah baca contekan. Iya, dari Deplu silahkan. Dan untuk tahun ini, mungkin perlu diinformasikan juga, kami membuka kesempatan untuk hibah dengan jumlah rata-rata range-nya 25.000 hingga 100.000. Itu untuk program selama 1 tahun. Jadi kalau misalnya ada rekan-rekan semua di sini yang tertarik untuk menggunakan hibah ini, silahkan kirimkan proposal kepada kami. Tentu proposalnya dalam bahasa Inggris ya. Dan ingat, proposalnya itu tidak usah harus jelimet yang kalau misalnya mau minta proyek ke Pemda itu harus tebal segini gitu. Enggak, proposalnya proposal singkat. 3-4 halaman. Yang penting ada tujuannya, ada stakeholdernya,
ada jenis programnya seperti apa dan siapa target audiensnya, terutama target audiens ya. Itu yang sangat kami ingin lihat. Dan tentunya juga sebaran geografis yang ada di Indonesia. Itu juga yang akan kami lihat. Nah, mungkin tidak berpanjang lebar dari saya, itu saja. Jadi dari Kedutaan Besar Amerika saya tekankan sekali lagi, kami membuka pintu selebar-lebarnya untuk bagi teman-teman yang mau bekerja sama dan berkolaborasi dengan kami. Dan kalaupun misalnya teman-teman dari daerah nih ceritanya, ingin berkunjung ke Kedutaan Besar Amerika misalnya, wah gue pengen ke Kedubes nih, kayak apa sih Kedubes itu? Kata orang katanya serem, enggak. Silakan menghubungi saya, nanti kita ngopi-ngopi di kantor. Dan kalau perlu, atau kita makan siang di kantin kami, itu saja. Terima kasih, thank you. Mantap, terima kasih banyak Mas Indar. Udah Nanang, mungkin sebetulnya ada Mas Adit dari CNN Academy sama Mbak Ajeng dari Maverick tadi belum say something, apabila ada pesan-pesan, ada harapan, ada tawaran kerjasama, monggo. Mumpung berkumpul ini dari seluruh Indonesia, boleh dikatakan. Boleh singkat padat aja Akademik Mas. saingan Akademi Dangdut Indosiar gimana? Iya, mungkin ada program menarik. Puncak asmara. Buat teman-teman di sini yang mau. Sekarang patuh sama yang bertugas. Iya, sebentar Mas Adit dulu mungkin Mbak Ajeng. Ya. Oh. Nih saya nggak bisa nyanyi nih saya. Kamu tuh soalnya modusnya deket-deket tempat makan terus, kita udah curiga, makanya ngomong dulu sini. Ya emang belum sarapan sih Mbak. Acara Ramatama kan acara utamanya makan. Silakan. Ya terima kasih, selamat pagi teman-teman. Senang sekali bisa kumpul dan kembali beramah tamah dengan Bapak Ibu, teman-teman, kawan-kawan sekalian. Saya senang sekali ya setelah pandemi dan kita bisa berkumpul kembali. Semoga nanti ke depan bisa menjadi energi yang bagus untuk lebih menguatkan isu-isu lingkungan. Nah kebetulan saya nggak tahu disuruh pegang mic ini ngapain sama Uda Nanang. Saya pun juga nggak tahu ini kalau dari tadi ngoceh aja. Ya kebetulan kan saya punya banyak kaos ya. Saya kaosnya SEJ juga, AJI juga di CNN. Dan kebetulan di CNN juga sekarang kita mengembangkan CNN Indonesia Academy. Karena di CNN Internasional juga punya CNN Academy, begitu ya kita dalam arus yang sama untuk meningkatkan profesionalitas dan meningkatkan kualitas dan kuantitas jurnalistik yang lebih baik begitu. Nah sekarang isu yang paling penting bagi kami ya tentang isu lingkungan, perubahan iklim. Saat ini sih CNN Academy sedang running program tentang krisis air yang itu didukung sepenuhnya oleh US Embassy melalui Mas Indar. Jadi kita sedang nanti meningkatkan isu-isu tentang krisis air. Ya, nanti tinggal colek Joni sama Vira, kira-kira kita bisa ngapain gitu. Karena kalau Joni nggak punya tanda tangan saya nggak bisa gajian juga dia nanti di CNN. Absennya kan lewat saya absennya. Paling ya Mas ini ada kegiatan ini kongres cuti ya cuti nggak apa-apa. Peran saya di situ sebenarnya ngasih cuti aja. Kalau nggak dikasih cuti kan nggak jalan juga organisasi. Itu dukungan yang sangat besar Mas. Betul. Itu memang makanya saya salut dengan kawan-kawan di organisasi entah di PWI, IJTI, AJI, SIEJ, apapun namanya kan teman-teman ini sudah merelakan, mewakafkan waktu, pikiran energi, dan segala macam untuk bisa berbuat sesuatu yang di luar tanggung jawabnya sebenarnya, di luar paycheck ya itu. Jadi ya semoga kita semua diberikan kesehatan dan bisa terus untuk bekerja untuk di isu lingkungan. Terima kasih teman-teman. Silakan dinikmati, saya mewakili tuan rumah. Mas Ade. Tadi belum ada yang doain ya, kalau tahlilan kan harus didoain dulu ini. Dan Nanang silakan pimpin doa. Ternyata sepenting itu peran beliau kan. Kalau enggak itu enggak hadir di sini Joni. Sangat penting. Mbak Ajeng, silakan. Maaf Dan Nanang, sini pakai mikrofon aku. Baik, makasih Mbak. Selamat siang teman-teman. Saya di Maverick Indonesia itu di bawah divisi Community Relation. Jadi kami memiliki program yang namanya Katalis dan Mavgood, yang salah satunya isinya adalah capacity building buat teman-teman NGO, khususnya di bidang komunikasi, dan juga saat ini kita juga mendukung edukasi terkait ESG values ke korporasi, bahwa ESG itu nggak cuma sekedar ngerjain CSR gitu. Jadi itu sebabnya kami juga sangat mendukung aktivitas teman-teman di ESG, karena kita mau sama-sama belajar bahwa apa sih sebenarnya implementasi ESG itu gitu. Ya, itu saja. Terima kasih. Mbak Ajeng, mudah-mudahan bisa kolaborasi
Baik, Uda Nanang izin saya juga, mana Uda Nanang? Oh duduk, sorry nggak kelihatan. Ya atas nama IDCOM kalau boleh Uda Nanang juga kami mau berterima kasih banyak sudah diberi kesempatan untuk kolaborasi dengan SIEJ. Begitu dengar ceritanya melalui verbal, teleponan pertama kali saya masih ingat langsung nyala saya semangatnya karena ini keren banget. Sebetulnya teman-teman asal tahu saja masih ada satu ambisi yang kita agak luput tahun ini. Pinginnya tuh membangun di jejaring kampus. Bang Jeko. Jadi sebetulnya idealnya kemarin tuh dilaksanakan di kampus juga. Jadi ketemu nih teman-teman NGO, pegiat, masyarakat sipil, kemudian mitra pembangunan, teman-teman jurnalis, dan kelompok muda. Bahkan kita tadinya niat mau bikin kayak digital campaigner troops gitu, anak-anak mahasiswa, hasil dari apapun kongres, konferensi atau mungkin nanti program-program lainnya itu, mereka kita latih juga dan bisa jadi pasukan juga untuk channeling informasi, amplifikasi dari apa yang teman-teman tulis. Tapi selain daripada itu, sebetulnya Mas Joni itu ada idealisme, karena melihat sepertinya mahasiswi calon jurnalis ini jumlahnya juga sedikit banyak ada yang menyusut. Kemarin saya ngobrol sama teman UI, itu prodi jurnalisme itu sedikit sekali sekarang yang daftar. Dan sempat kita bicara dengan UMN, karena tadinya awalnya mau dilaksanakan di UMN bukan di sini, tapi karena bulannya tidak cocok, jadi mahasiswa sudah libur, ini sudah kabur jadi kosong. Dosen mengeluh, dosen untuk mata kuliah jurnalisme lingkungan juga hampir nggak ada, sedikit sekali. Jadi disinilah sebetulnya saya melihat nilai tambah dari aktivitas dan inisiatif SIEJ itu jadi titik simpul tengah untuk juga mengkonek ini semua. Jadi di dunia akademik, di adik-adik adik-adik yang muda itu juga sebetulnya butuh untuk dipertemukan dengan aktor-aktor seperti kita ini semua di sini. Mungkin itu tambahan dari IDCOM. Jadi kalau misalnya nanti tahun depan insya Allah ini mau dibuat annual atau nanti sebentar lagi Hari Bumi April ada apa, dan ulang tahun SIEJ juga ya, 22 April persis di Hari Bumi, peringatan Hari Bumi. Oh Idul Fitri, oke, benar. Oh ya benar juga ya. Hari pertama apa hari kedua itu? Kembali ke fitrah. Ya sekitar itu. Jika nanti mau diadakan something, kami juga siap membantu kembali. Mungkin itu Uda Nanang dari saya. Oke, kawan-kawan, saya kira tugas kami udah selesai John ya. Lapar juga ini, lapar dan haus ini. Ya. Bahkan sholat pun harus diundur kalau makanan sudah tersaji gitu. Masih 11:30, pas kok Uda Nanang. Jadi kita makan sekarang. Mas Adit, kita baca doa makan. Baik teman-teman, kami atas nama kerabat kerja bertugas. Jika ada salah-salah kata, karena memang ini bukan tugas utama kami adalah melayani teman-teman makan. Jadi kita baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Silakan teman-teman semuanya. Saya Nanang Fadisam. Saya Sari Sugondo. Undur diri. Gimana kalau penutupan siaran? Gue nggak ahli. Bukan undur diri. Mari kita ke tempat makan. Terima kasih. Terima kasih. Pak Lebih Ketum, dan kurangnya Ibu Sekjen, mohon Pak Wira, maaf. selamat. Sukses semua. Ya. Juga untuk panitia balik layar ada Ya. Ica. Ada siapa tuh yang mau disebutkan? Ica. Untuk semua Ica, yang Gita, ada di ruang ini ya, Anggi. baik yang sudah pulang ataupun di dunia maya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makan teman-teman. Dan nanti yang pulang ke bandara atau stasiun semoga selamat sampai di rumah, tidak ketinggalan jadwal, lancar semuanya. Thank you Danang.